Kita sering ditantang ya untuk, ayo dong keluarin ide kreatifnya. Tapi seringkali kita bingung ya, gimana sih caranya untuk kita bisa menemukan ide kreatif itu. Yuk kita cari tahu. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa menemukan sebuah ide kreatif, atau beberapa ide kreatif, atau bahkan banyak ide kreatif. Nah, ada 3 langkah yang Anda bisa lakukan. Yang pertama adalah mulai dengan memilih sebuah masalah yang itu spesifik dan Anda peduli akan masalah itu. Bisa jadi katakanlah ada kolega Anda yang di tempat kerjanya dia lagi struggling nih dengan kerjaan yang menumpuk, tantangan yang tinggi, sementara sumber dayanya terbatas. Dan Anda peduli banget sama dia dan Anda ingin bantu dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Atau bisa jadi Anda dalam perjalanan pulang dari kantor, di komuter lain, Anda ngeliat ada seorang ibu-ibu di kereta yang berdesakan gendong bayinya, dan Anda tahu bahwa ibu itu habis pulang kerja dan berarti harus bawa bayinya itu ke tempat kerjanya, dan pasti itu bermasalah, dan Anda kepanggil untuk pengen mikirin gimana saya bisa bantu ibu itu. Nah, itu adalah langkah pertama. Kenapa itu penting? Karena kepedulian Anda itu tentang solusi akan sebuah masalah, itu nanti akan jadi bahan bakar yang akan memancing dan memberikan energi pada Anda untuk mengeluarkan banyak ide-ide kreatif. Jadi itu modal awalnya dulu di situ. Nah, sekarang yang kedua. Coba Anda lihat apa solusi yang sudah ada saat ini yang itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi Anda udah temukan spesifik tadi, yang Anda peduli itu. Ya, bisa jadi itu sebuah aplikasi digital, bisa jadi itu sebuah tools fisik, bisa jadi itu sebuah teknik, apapun itu. Anda rinci itu. Sebanyak mungkin solusi saat ini yang ada, yang bisa dipakai oleh orang itu untuk selesaikan masalahnya. Bisa jadi yang bersangkutan menggunakan solusi itu, bisa jadi mereka bahkan nggak tahu itu ada. Tapi intinya Anda tahu bahwa dari risetnya Anda, ini bisa aja dipakai. Tapi di saat yang sama Anda juga tahu bahwa ini belum benar-benar sempurna bisa menyelesaikan masalah dia. Harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap solusi ini. Nah, itulah kenapa langkah yang ketiga nih menjadi sangat penting. Dan inilah langkah yang akhirnya akan melahirkan ide-ide kreatif. Apa itu? Ambil satu solusi yang ada saat ini, kemudian ajukan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat solusi ini menjadi jauh lebih baik, sehingga benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya dia. Apa yang harus aku tambahkan dari solusi ini? Apa yang harus aku modifikasi dari solusi ini? Atau jangan-jangan solusi ini aku perlu kawinkan dengan solusi yang lain ya, sehingga nanti hasilnya justru yang akan benar-benar bisa solving problem dari si orang itu. Nah, setiap kali Anda menanyakan, apa yang bisa aku tambahkan ya? Mungkin aku tambahkan ini kali ya, coba aku tambahkan ini deh, aku tambahkan ini deh, gitu. Akhirnya Anda muncul ide, nambahin ada 5 hal yang bisa Anda tambahkan di situ. Berarti Anda dapat 5 ide. Anda modifikasi. Oh, ini kalau misalnya aku ubah jadi begini, bentuknya aku ubah jadi begini, mekanismenya aku ubah jadi begini. Nah, udah dapat 3 lagi tuh ide tambahan. Coba kalau dikawinkan sama ini. Kalau dikawinkan ke sini jadi lahir begini ya. Kalau dikawinkan sama ini jadi lahir begini ya. Tambah lagi tuh 2. Berarti totalnya udah 10 tuh. Itu baru dari satu solusi existing. Nah, bayangkan kalau Anda punya 10 solusi existing dan masing-masingnya Anda perlakukan seperti itu, Anda udah punya berapa? 100 ide kreatif yang muncul dari pikiran Anda. Nah, itulah dia bagaimana Anda bisa menemukan ide kreatif. Mulai dari menemukan masalah yang spesifik yang Anda peduli, kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi yang sudah ada saat ini, dan kemudian diakhiri dengan Anda tanyakan apa yang bisa aku lakukan berbeda, apa oprekan, apa modifikasi, apa tambahan yang bisa aku berlakukan untuk masing-masing solusi itu, sehingga nanti benar-benar bisa solving problem dari orang yang tadi ingin aku bantu secara lebih baik. Saya yakin dari situ Anda akan punya banyak sekali ide-ide kreatif, insya Allah.